Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam sorga, terima kasih kami ada di satu momen penting dalam kalender gereja kami, di mana kami hari ini merayakan Hari Bapa. Mungkin kami punya pengalaman yang tidak baik dengan Bapa di dunia, tapi kami bersyukur kami punya Bapa di sorga yang tidak pernah mengecewakan kami. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang hina, lemah, dan terbatas ini untuk menyampaikan isi hati-Mu melalui pemberitaan firman ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Salam sejahtera, selamat sore. Saya sampaikan kepada kita semua adalah merupakan sebuah kehormatan tersendiri bagi saya untuk boleh berbagi berkat Tuhan melalui firman Tuhan dalam acara yang spesial, acara yang khusus di Gereja Balak Selamatan, yaitu Hari Bapa. Dan hari ini, dalam acara ini, saya ingin membawakan firman Tuhan dengan tema Hormatilah Ayammu. Saya harus menyampaikan di awal bahwa ada saatnya saya akan berbicara bukan hanya tentang ayah, ya, tapi juga berbicara tentang ibu, karena ayat panduan atau ayat rujukan yang dipakai adalah Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Saya baca ayat itu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat ini, saudara-saudara, berbicara tentang dua figur yang sangat penting dalam keluarga, yaitu ayah dan ibu. Dan ayat ini ada di dalam 10 hukum. Mari kita lihat 10 hukum. Nah, kalau memperhatikan 10 hukum, ada kasih kepada Allah, itu hukum pertama sampai hukum yang keempat. Itu berbicara kasih kita kepada Allah. Tapi ketika tiba pada hukum yang kelima, itu berbicara tentang kasih kita kepada sesama. Dan hukum kelima, hormatilah ayam dan ibumu, selalu ditafsirkan sebagai jembatan untuk menjembatani kasih manusia kepada Allah dan kasih manusia kepada sesama. Dalam arti bahwa kehadiran ayah dan ibu dalam keluarga itu menjadi hal yang sangat penting untuk keluarga, untuk anak, menghormati kedua figur dalam keluarga ini. Jadi hukum kelima itu semacam jembatan yang menjembatani kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Dalam pengertian juga bahwa kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah jika kita tidak mengasihi manusia atau sesama yang kita tidak lihat, yang kita lihat. Artinya kita juga tidak bisa mengatakan mengasihi sesama jika dalam problem keluarga inti, keluarga kecil, itu menjadi masalah karena mungkin kita tidak menaruh hormat kepada dua figur, yaitu ayah dan ibu dalam keluarga. Perintah ini penting sekali. Perintah ini perintah yang harus dituruti. Karena ini adalah hukum yang diperintahkan oleh Tuhan langsung kepada umat Israel dan tentunya dilanjutkan kepada kita. Mari kita lihat slide berikutnya. Pertama kita melihat betapa seriusnya perintah ini. Saya kembali ke ayat rujukan kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kemudian pada Keluaran 21 ayat 15 ayat 17, kembali lagi Tuhan mengingatkan tentang hal ini. Ini artinya perintah ini perintah yang tidak main-main. Ini perintah yang serius. Ayat yang ke-15 dari Keluaran 21 bilang begini, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Lalu ayat yang ke-17, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya, ia pasti dihukum mati. Jadi memukul, mengutuki ayah dan ibu, hukumannya serius, yaitu dihukum mati. Jadi Tuhan melihat bahwa perintah ini bukan perintah yang main-main.
Ini perintah yang sangat serius. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, ternyata perintah itu bukan hanya diturunkan kepada Musa, tapi waktu kita melihat perjanjian baru, saudara, Yesus kembali mengulangi perintah ini. Dari Matius pasal 15 ayat ke-5 dan ayat ke-6, ia berbicara kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang merasa diri rohani, yang merasa diri tahu kebenaran, tapi mereka seakan-akan kalau sudah beribadah, mereka tidak punya waktu lagi untuk memelihara ayah dan ibu mereka. Tetapi Yesus katakan, tapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau pada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu wajib lagi menghormati bapaknya, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Konteks ayat ini Yesus sedang menegur para orang Farisi dan ahli Taurat yang menganggap bahwa kalau uang mereka pakai untuk beribadah, mereka pakai untuk persembahan, lalu ketika itu bisa dijadikan sebagai dalil untuk tidak lagi memperhatikan orang tua. Ternyata saudara-saudara, Yesus kembali mengulangi bahwa perintah itu tidak dihapus, perintah itu tidak didelete, tapi kembali ditegaskan bahwa kedudukan dua figur ini dalam keluarga adalah kedudukan yang sangat penting, yang tidak boleh diabaikan. Mari kita lihat berikutnya seriusnya perintah ini. Ada demikian juga Paulus ketika dia menulis suratnya kepada Efesus, dia mengulangi lagi perintah itu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, kembali lagi ke Keluaran 20 ayat yang 21 tadi, ayat yang ke-12 tadi yang berbicara tentang hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya menghormati ayah dan ibu itu adalah sesuatu yang sangat penting, tapi juga mengandung janji yang luar biasa. Ada hal yang besar di depan yang akan kita dapat ketika kita menghormati ayah dan ibu. Nah, saya sangat terberkati dengan beberapa kesaksian yang tadi berbicara tentang bagaimana ayah mendisiplinkan anak, bagaimana orang tua mendisiplinkan anak, tujuannya supaya anak itu mendapatkan hal-hal yang baik di masa depan. Dan tadi kita juga terberkati dengan kesaksian dari Ariel bagaimana disiplin yang dilakukan oleh orang tua itu hari-hari ini dia bisa lihat bahwa itu tidak bermaksud menyakiti sebenarnya, tapi sesuatu yang akhirnya berdampak hal yang baik di masa yang akan datang. Jadi tidak ada ruginya kalau kita menghormati ayah dan ibu karena ada hal yang akan kita dapati ke depan, yaitu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ini berbicara tentang sesuatu yang sangat besar. Kalau kita lakukan itu hari ini menghormati ayah dan ibu, ada janji firman bahwa ada hal yang baik yang akan terjadi ke depan, hal yang besar yang Tuhan mau berikan kepada kita di masa yang akan datang. Jadi dia berbicara tentang sesuatu yang ada di depan yang besar ketika kita lakukan hal yang baik terhadap orang tua kita hari ini. Dia berbicara tentang sesuatu yang future tense, sesuatu yang ada di depan yang janji berkatnya luar biasa. Ini perintah yang serius. Mari kita lihat selanjutnya. Kemudian kita tiba lagi bagaimana Paulus menasihati jemaat di Efesus tadi. Dia katakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat ini hendak memberitahu kita bahwa ketika Alkitab ini ditulis, kita menemukan bahwa tidak semua bapak-bapak itu baik. Tapi ada bapak-bapak yang bisa menyakiti hati, membangkitkan amarah anak-anak. Nah, ini sudah terjadi di masa lalu dan sampai hari ini. Kenapa ini penting saya sampaikan bahwa walaupun mungkin kita dapati fakta hidup, ada bapak-bapak yang bisa menyakiti hati anak-anaknya, tapi perintah hormatilah ayah dan ibumu tidak didelete. Itu tetap menjadi perintah yang menjadi keharusan bagi anak-anak untuk menghormati ayah dan ibunya. Selanjutnya,
Ya, kita akan melihat sifat dari perintah ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Sifat dari perintah ini yang pertama bersifat universal, bersifat umum. Artinya berlaku untuk semua orang. Berlaku untuk di mana saja. Dan berlaku untuk kapan saja. Jadi hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini perintah yang bersifat umum. Dia untuk semua orang. Di mana saja. Kapan saja. Untuk orang kota, untuk orang desa. Untuk semua orang. Dia bersifat umum. Ini sifat dari perintah ini. Mari kita lihat slide berikut. Nah, ternyata perintah ini bersifat unconditional. Tidak ada syarat apapun. Jadi, tidak ada syarat di sana. Tidak ada dibilang begini, hormatilah ayahmu dan ibumu kalau mereka bangunkan rumah engkau. Hormatilah ayah dan ibumu kalau mereka bagi warisan terhadap engkau. Tidak ada frasa itu. Hormatilah ayahmu dan ibumu jika mereka orang baik. Tidak ada syarat itu. Ini tanpa syarat. Perintah ini tidak dibumbui dengan syarat-syarat yang harus ada dari pihak ayah dan ibu baru kita bisa menghormati mereka. Ini perintah tanpa syarat. Jadi ada dua sifat perintah ini. Pertama, perintah itu bersifat umum untuk semua orang. Untuk semua orang yang pernah menjadi anak, ya, memiliki ayah, memiliki ibu. Perintah ini berlaku untuk semua orang. Perintah ini berlaku untuk orang kota dan orang desa. Perintah ini berlaku kapan saja dan di mana saja. Lalu kemudian sifat dari perintah ini tanpa syarat. Tidak ada syarat apa-apa diletakkan di sana untuk menghormati ayah dan ibu. Ya, bukan karena mereka berbagi warisan, bukan. Tapi memang kita menghormati ayah dan ibu kita karena itu perintah dari Tuhan. Nah, slide berikutnya. Mengapa perlu menghormati ayah dan ibu? Paling tidak saya mencatat 3 alasan. Saya tadi mengatakan akan berbicara 2 hal ini karena 2 figur ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam keluarga. Pertama, kenapa kita menghormati ayah dan menghormati ibu kita? Saya gabung saja. Karena secara teologis mereka, ayah dan ibu, merupakan perwalian Tuhan atas hidup kita. Ini penting. Mereka menjadi wakil Tuhan atas hidup kita. Saya mencatat 2 hal dalam alasan pertama ini. Pertama, dalam kedaulatan Tuhan, Dia telah menitipkan kita menjadi anak-anak mereka. Dalam kedaulatannya Tuhan, Dia telah menitipkan kita menjadi anak-anak mereka. Yang kedua, dalam kehendak Tuhan, Dia telah menentukan kita menjadi anak mereka dan mereka menjadi orang tua kita. Nah, kita tidak punya pilihan untuk memilih siapa orang tua kita, siapa papa kita, siapa mama kita. Ya, itu adalah penentuan Tuhan. Mengapa kita hormati mereka? Karena secara teologis mereka perwalian Tuhan atas hidup kita. Mungkin ada anak-anak yang berkata, Pak Mayor, kalau boleh saya memilih, saya tidak mau pilih papaku yang ada sekarang ini. Saya tidak mau pilih mamaku yang ada sekarang ini. Tapi kalau mau jujur kita mau tanya juga kepada papa dan mama kita, mereka juga bisa berkata, kalau boleh memilih, saya tidak pilih anak saya sekarang ini. Dua-duanya tidak punya pilihan, saudara-saudara. Ya, dua-duanya tidak punya pilihan. Itu penentuan Tuhan, itu kedaulatan Tuhan, itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan Dia titipkan kita menjadi anak-anak mereka. Kehendak Tuhan Dia menentukan kita menjadi anak mereka dan mereka menjadi orang tua kita. Jadi kita bersyukur untuk anugerah ini. Karena mereka menjadi perwalian Tuhan atas hidup kita. Ini alasan pertama saya. Mari kita lihat alasan kedua. Kenapa perlu menghormati ayah dan ibu? Ini yang kedua. Secara moral sesungguhnya kita mempunyai banyak hutang terhadap mereka. Ya,
Mereka telah banyak berkorban atas hidup kita. Mereka telah menjadi guru pertama atas hidup kita. Jika kita boleh melihat ke belakang, siapa yang mengajar kita membaca, siapa yang menuntun kita untuk melangkah, memulai melangkah. Semua itu dikerjakan oleh dua figur ini, ayah dan ibu. Yang tentu kita punya banyak hutang terhadap mereka. Jika mereka buat kalkulasi atas hutang itu, kita tidak pernah mampu untuk membayar, dan mereka tidak pernah buat itu. Tapi secara moral kita punya hutang terhadap mereka. Itu sebabnya kita perlu menghormati mereka. Figur yang penting, baik ayah maupun ibu. Hormati mereka. Karena secara moral kita punya banyak hutang terhadap mereka. Mari kita lihat slide berikut. Ini slide terakhir, saudara-saudara. Mengapa perlu menghormati ayah dan ibu? Secara praktis sesungguhnya kesempatan kita semakin terbatas untuk menghormati mereka. Kenapa? Fakta kehidupan bahwa usia mereka lebih tua dari kita. Saya tidak katakan bahwa yang tua lebih dahulu meninggal daripada yang muda. Tapi fakta bahwa ayah kita, ibu kita lebih tua dari kita, maka kemungkinan mereka lebih dahulu meninggalkan kita itu sangat mungkin. Karena itu saudara-saudara, di bagian ini saya tulis itu cerita hidupku. Saya sudah hampir 2 tahun menjadi anak yatim piatu. Saya tidak punya papa lagi dan tidak punya mama lagi. Tapi ada kisah yang menarik dari dua figur ini yang saya pernah lihat dalam hidup saya. Mama saya, ketika dulu waktu saya jadi ofisir tugas di daerah Palu, dia selalu datang ke Palu, ke rumah saya. Lalu ketika ditanya, Mama mau makan apa? Ini orang desa ya, datang ke kota. Dia selalu ingin makan bakso kala itu. Dan selalu saya membelikan bakso kepada dia. Ada saatnya, dia minta tambah, saudara-saudara. Dan istri saya dapat istri yang baik, kadang-kadang memang dia kasih banyak bakso itu. Lalu kemudian saya lihat dia makan bakso, senang sekali rasanya. Dia tambah pun saya senang. Nah, hari-hari ini saudara-saudara, ketika saya lihat bakso itu, saya ingin beli bakso itu 1 gerobak, saya mampu belinya. Tapi pertanyaannya siapa yang makan? Yang makan itu sudah tidak ada. Saya baru mengerti arti mencintai, tapi yang dicintai sudah tidak ada. Apa pelajaran pentingnya? Pelajaran pentingnya bahwa kenapa kita menghormati ayah dan ibu, bahwa kesempatan kita semakin terbatas untuk menghormati mereka. Dan 2 tahun yang lalu saya kehilangan papa. Sama kesukaannya. Saya tidak bisa buat lagi hari ini, saudara-saudara. Hari-hari ini saya tinggal lihat kenangan itu. Setiap kali bakso itu lewat, saya ingat mama saya. Saya bisa beli bakso itu banyak sekali. Tapi siapa yang makan? Jadi ada 3 alasan kenapa menghormati ayah dan ibu. Pertama, secara teologis mereka wakil Tuhan atas hidup kita. Kita bisa datang ke dunia ini melalui mereka. Kita berterima kasih untuk anugerah itu. Kita tidak bisa memilih mereka menjadi orang tua kita. Dan kalau mau jujur, mereka juga tidak bisa memilih kita menjadi anak mereka. Itu penentuan Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Jadi menghormati orang tua, menghormati ayah dan ibu, itu menghormati perintah Tuhan. Sama dengan menghormati Tuhan. Sebaliknya tidak menghormati ayah dan ibu, sama dengan membantah perintah Tuhan. Sama dengan tidak menghormati Tuhan. Tapi ada berkatnya kalau menghormati orang tua, yaitu ada hal yang besar yang kau dapati di depan kalau kau menghormati ayah dan ibu. Karena memang secara teologis mereka perwalian Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, kalau mau jujur, kita punya banyak hutang sekali terhadap orang tua, ayah dan ibu kita. Kalau saya boleh bicara seperti ini, saudara-saudara, ya betul saya dapatkan dari guru saya. Saya belajar banyak baca buku. Tapi kalau mau jujur, siapa yang pertama kali kasih satu kata di mulut saya?
Saya baru mengerti arti ini ketika saya jadi papa untuk dua anak saya. Berhari-hari saya ajar anak saya untuk satu kata papa dan mama. Berminggu-minggu bahkan. Bahkan dia waktu mengatakan satu kata itu masih banyak salahnya. Toh orang tua papa mama tidak pernah marah. Tapi begitu kita hebat bisa bicara seperti ini, saudara-saudara, ada loh anak-anak yang menghina orang tuanya. Dia lupa bahwa yang menaruh kata pertama itu adalah papa dan mama. Belum lagi siapa yang ngajar kita untuk berjalan. Melangkahkan kaki kita, saudara-saudara, itu semua adalah dua figur ini, ayah dan ibu kita. Belum lagi bicara bagaimana mereka membesarkan kita dengan pengorbanan. Mereka korban waktu mereka tidak istirahat, menjaga kita siang malam. Itu semua adalah hutang secara moral yang kita tidak mampu untuk membayarnya. Dan ketiga, kenapa kita hormati mereka secara praktis? Saya sudah mengalaminya. Wah, ternyata kesempatan untuk mengasihi mereka semakin terbatas. Kapan kesempatan itu? Hari ini. Ketika kita masih bisa sehat. Buat mereka bahagia. Hormati mereka. Dengar semua petunjuk mereka. Lakukan semuanya. Buat mereka bersukacita. Ini kisah yang saya boleh bagikan kepada kita semua. Mari kita lihat bagian terakhir dari slide ini. Tidak ada ayah yang sempurna. Tidak ada ibu yang sempurna. Tapi bagaimanapun, ayah atau ibu adalah anugerah terbaik. Anugerah terindah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal di surga, terima kasih untuk waktu yang baik. Kami boleh dengar firman-Mu. Kami boleh belajar lagi tentang dua figur baik ayah maupun ibu. Figur yang sangat penting dalam keluarga. Apakah kami sudah menjadi ayah atau menjadi ibu hari ini? Melalui itu kami belajar bagaimana dulu kami menjadi anak. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami. Kami sadar sebagai ayah, sebagai ibu kami tidak sempurna. Bahkan juga kami sadar sebagai anak, kami juga tidak sempurna. Ampunilah kami Tuhan. Pulihkanlah kami Tuhan. Jika ada hal-hal yang mungkin kami mengalami keretakan di dalam keluarga, Engkaulah penjunan yang sanggup memulihkan kami. Berkati kami semua ayah-ayah yang ada dalam NSV ini. Berkati semua ibu-ibu yang ada di NSV ini. Berkati semua anak-anak yang ada di NSV ini. Turunlah berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.